Ada 6 aturan main agar kamu disukai banyak orang. Kamu bakal punya network yang sehat dan juga punya banyak teman. Patuhi 6 aturan main ini. 1. Pahami kalau debat adalah tindakan yang sia-sia. Sadari kalau gak ada salah dan benar dalam berpendapat. Apa yang kamu pikir benar, belum tentu temanmu pikir itu juga benar. Begitu juga sebaliknya. Dalam debat, pasti ada potensi menuju perseteruan, di mana akan ada yang merasa menang dan ada yang merasa kalah. Pertanyaannya, apa manfaat kamu menang debat atas temanmu? Apakah karena kepentingan ego? Jadi gak perlu ada debat daripada bikin luka ego sepihak. Kamu boleh bertukar pendapat dengan temanmu, tapi gak perlu sampai saling menyalahkan dan menjatuhkan. Kalau dirasa percakapan mulai jadi debat, coba cari cara untuk menghindari hal itu. Kamu bisa pura-pura pergi ke toilet, atau pura-pura dapat telepon penting, atau kamu juga bisa ubah topik pembicaraan. 2. Beri pujian ke temanmu. Di saat temanmu punya pencapaian yang baik, telah membantumu melakukan sesuatu, atau hal baik lainnya, kamu bisa berikan pujian atas tindakannya. Tentunya, pujian yang tulus dan gak berlebihan. Ini tanda kamu menghargai temanmu dan apa yang telah dilakukannya. Contoh kalimatnya bisa seperti, "Terima kasih, ini adalah ide yang bagus." Atau seperti, "Walaupun rumahmu jauh, kamu masih bisa datang tepat waktu ke dalam rapat. Salut." Cukup pujian yang sederhana, tulus, dan gak berlebihan. 3. Jangan pernah menyalahkan temanmu. Jangan secara terang-terangan bilang kalau temanmu melakukan kesalahan. Coba cek dulu, kenapa dia berpikir kalau hal itu benar. Bila ditemukan memang ada salah, coba untuk mengatakannya secara diplomatis. Libatkan permainan kata yang bersifat positif. Daripada kamu menyatakan, "Kamu ini salah," lebih baik kamu coba katakan, "Sepertinya bagian ini bisa diperbaiki." Akan lebih baik lagi kalau kamu bisa puji temanmu sebelum kamu koreksi dia. Tetap harus tulus dan gak berlebihan ya. Kamu bisa coba kalimat seperti, "Aku suka idemu, sepertinya bagian ini bisa diperbaiki." Ini dapat menjaga keadaan psikologi temanmu dan juga memotivasi dia. Hal ini juga melatih dirimu untuk jadi orang yang fokus mencari solusi dan bukan mencari kambing hitam. 4. Berikan pertanyaan daripada memberi perintah. Maksudnya gimana? Gini. Di saat kamu perlu temanmu melakukan sesuatu, kamu bisa coba kalimat seperti, "Apakah kamu bisa membantu saya melakukan hal ini?" Daripada kamu bilang, "Tolong lakukan hal ini." Dengan mendapat pertanyaan, temanmu akan merasa lebih dihargai, merasa bahwa keberadaannya itu penting, daripada memberi perintah, di mana kesannya ada perbedaan tingkat, seakan-akan temanmu lebih rendah daripada kamu. 5. Mengingat nama temanmu. Hal sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini menunjukkan kalau kamu menghargai dan menghormati dia. Temanmu akan merasa kalau keberadaannya penting dan benar-benar diperhatikan. Cara mudah untuk ingat lebih cepat adalah selalu sebut namanya ketika sedang berbicara dengan dia. Misal, "Tommy, bagaimana menurutmu tentang hal ini?" Permisalan lain seperti, "Diana, makan bareng yuk." Cukup pakai kalimat sehari-hari dan selipkan nama temanmu. 6. Bahas ketertarikan temanmu. Coba cari hobi atau kesukaan temanmu. Gali alasan mengapa temanmu suka hal itu. Tapi tentunya dibarengi dengan ketulusan. Cara mudahnya adalah cari satu hal di mana itu adalah ketertarikanmu, tapi juga jadi ketertarikan temanmu. Contoh, kalau kamu dan temanmu punya hobi baca buku, kalian bisa bahas habis buku favorit temanmu. Kamu juga bisa minta saran atau petunjuk sekaligus, karena manusia memang dasarnya suka didengarkan. Contohnya seperti, "Tommy, rahasia membaca cepat apa ya?" Jadi kesimpulannya adalah 1. Debat adalah tindakan yang sia-sia, jadi hindari itu. 2. Beri temanmu pujian yang sederhana, tulus, dan gak berlebihan. 3. Jangan pernah menyalahkan temanmu.
sampaikan secara positif. 4. Berikan pertanyaan daripada memberi perintah, biar nggak terkesan adanya perbedaan tingkat. 5. Mengingat nama temanmu. Untuk bisa cepat ingat, cukup pakai kalimat sehari-hari dan selipkan nama temanmu. 6. Sering bahas ketertarikan temanmu. Satu subjek penting dari 6 aturan ini adalah, ini selalu tentang mereka, dan mereka. Kalau kamu ingin disukai banyak orang, kamu harus menyukai mereka dulu. Buat mereka merasa penting, tentunya dengan tulus dan tidak berlebihan. Karena kamu berhak menjadi versi terbaik dari dirimu.